podcast Panade Cafe sama gue Shan, dan di sini gue ditemenin sama Kaprodi tercinta kita, Pak Irfandi. Tepuk tangannya boleh. Selain Pak Irfandi, kita juga ditemenin dua narasumber yang super kece di sini. Ada Mas Bas. Halo semua. Sama Pak Nandang. Tepuk tangannya. Halo, halo. Oke, boleh perkenalan dulu nih dari Mas Bas, habis itu ke Pak Nandang dulu. Diceritain. Ceritain apa nih? Profilnya dulu dong, kayak hi guys gitu. Oke, nama gue Baskoro. Jadi kalau secara apa nih? Secara profiling langsung to the topic, mungkin relate-nya sekarang gue sebagai art director di Narasi, gitu ya, di Narasi TV. Kemudian selain itu gue juga jadi art director juga. Sekarang lagi pegang TV One juga untuk digitalnya. Kemudian dosen di Universitas Bunda Mulia. Tadinya di Mercu Buana nih. Oh gitu, tadi di Mercu Buana. Tapi untuk hil-hil yang mustahil lainnya, akhirnya mati dulu deh. Oke, baiklah. Gitu. Itu cerita masa lalu sih. Cuman hubungan kami tetap berlangsung sangat baik, sangat bestie, sangat bro and sis gitu. Masih bro banget ya? Ya kan Pak? Gitu. Kita memang konco kental. Konco kental ya Pak. Nah, tapi selain itu gue juga sebagai coach tenis. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau main tenis atau mau belajar tenis, ada yang belum bisa, yuk kita bisa belajar sama-sama. Jadi gue ngajar tenis di nama klub tenisnya Teman Tenis Mesra. @Teman Tenis Mesra. Bisa searching di Instagram, bisa di follow, bisa join. Instagramnya. Seru. Jadi kita concernnya tuh lu harus mencintai dulu olahraganya, dan untuk bisa lu akan lebih mudah arah ke sana gitu. Oke. So far itu yang gue lakukan sekarang. Salam kenal semuanya. Selamat siang Indonesia. Wes. Oke, kita beralih ke Pak Nandang, silahkan. Apa ya? Oke, nama gue cukup panjang sebenarnya, nama lengkapnya ya. Nandang Wahyu Setia Abdi Buana. Amin. Ada buana-buananya ya, tapi bukan karena Mercu Buana ya. Cuma nama panggilannya Nandang, biasa dipanggilnya Nandang. Ya sama kayak Mas Bas, ngajar juga, kebetulan ngajarnya di sini di Mercu Buana. Juga selain ngajar punya kegiatan lain sebagai profesi lain gitu. Itu sebagai produser di iklan. Jadi kalau iklan itu circle iklan di Jakarta khususnya, tapi mungkin kayaknya di seluruh dunia kurang lebih sama sih. Produser itu as a profesional seperti fotografer gitu. Jadi dia tidak berada di bawah satu kantor tertentu. Jadi benar-benar freelance gitu, di hire by hire kayak gitu lah, seperti itulah. Jadi terkadang juga saya tidak pernah ketemu kliennya, tidak pernah ketemu siapa yang hire, atau kita ketemu di lokasi syuting. Jadi kita tektokannya by WhatsApp, meeting semuanya kan sekarang udah Zoom apa segala macam, tahu ketemu di lokasi syuting. Seperti itu aja sih seperti itu. Jadi ada di industri iklan lah, bisa disebut seperti itu. Pernah dulu sempat ke film sebagai produser juga, tapi kayaknya lebih menarik di iklan ya. Lebih apa ya? Lebih easy money. Lebih easy money. Easy money. Oke, baiklah. Oke, berhubung dengan ini kan kita baru mulai lagi. Ini by the way, ini podcast ini tuh season 2 guys. Jadi udah digarap setahun, terus ini season 2, dan gebrakannya adalah ada studio baru, terus ada tim baru, dan ada host baru di sini, is in the house ya. Jadi gimana nih tanggapan dari kakak-kakak Mas Bas ya, Mas Bas dan Bapak Nandang tentang podcast kita? Udah pernah nonton belum sebelumnya? Udah. Sangat. Udah, tapi gini. Kalau Pak Nandang sendiri gimana? Nonton terus. Tiap minggu pokoknya nonton terus. Subscriber ya? Terus, pastinya. Oke. Menurut kalian nih gimana perkembangan Panade Cafe nih? Dari awal-awal kita ngegarap di tahun lalu sampai akhirnya sempat vakum dan sekarang muncul lagi. Bagus sih benar. Saya dulu apa Mas? Pak Nandang dulu boleh. Apa. Dari subscriber dulu. Kalau subscriber, maksudnya karena saya subscriber gitu. Iya. Nggak, lebih gini sih sebenarnya. Bagus, maksudnya sebagai sebuah institusi gitu ya. Jadi bagaimana DKV merespon situasi digital hari ini kan. Jadi itu menarik sih, karena kita lihat sekarang semua orang bisa mengakses itu. Kalau dulu kan yang namanya media itu kan cuma ada
dua mainstream yang besar gitu kan, ada media cetak, terus ada media elektronik, itu juga medianya sangat besar gitu. Dan orang untuk mengakses itu tuh tidak mudah. Kalau kita punya sesuatu mau kita tayangin, entah di media cetak atau di media elektronik, itu pasti harganya sangat mahal. Nah hari ini channel-channel itu diberikan secara gratis, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kan. Nah ini salah satu cara bagaimana DKV memanfaatkan channel-channel tersebut gitu ya, atau platform-platform tersebut, ada Instagram, ada YouTube dan segala macam. Ini bagus sih. Jadi bagaimana teman-teman dari DKV ini, teman-teman ini semua nih, khususnya Pak Kaprodi kita ini, dia merespon situasi yang ada sekarang itu bagus sih, menarik sih. Karena kayaknya sih semua orang akan merespon ke situ tuh. Hari ini kan kita lihat bagaimana setiap orang itu hidup dengan dua dunia ya. Dunia nyata yang matanya dia saat ini dan dunia di dalam layar gitu ya. Bangun tidur udah handphone duluan yang dipegang. Kalau dulu kan ada televisi, tapi televisi kan jarang-jarang ya kita mengakses kan. Dan televisi itu kan satu arah. Iya. Suka atau tidak suka ya itu yang ditayangin gitu. Kita tidak bisa rewind ke belakang gitu. Tapi kalau digital kan kita bisa memilih konten apa yang mau kita nonton, ya kan? Kalau nggak kita nonton, ya udah, kita nggak perlu kita nonton, kita ignore gitu. Nah, cuman jeleknya sekarang itu kan orang semuanya hidup berdasarkan algoritma si digital itu. Kalau kita biasa nonton hewan-hewan, nanti suggestion-nya itu. Ya betul. Gitu, karena mereka beranggap bahwa kita suka itu, padahal kan belum tentu ya. Atau kalau kita suka nonton yang berita politik-politik gitu, pasti seminggu itu suggestion-nya itu aja yang ada di timeline kita, gitu kan? Seolah-olah mereka menganggap algoritmanya itu kita adalah itu gitu, padahal belum tentu gitu kan. Padahal kita mungkin sekedar mencari untuk kebutuhan lain, untuk kebutuhan apalah gitu, entah ya gitu umpamanya. Kalau mungkin Mas Bas mungkin kalau suka cari tutorial apa gitu, pasti nanti besokannya yang muncul itu ya, seperti itu. Jadi emang kita hidupnya akhirnya di algoritma digital itu. Jeleknya sih itu aja sih. Jadi cuman nggak tahu bagaimana memfilternya. Ya mungkin setiap orang punya cara berbeda-beda sih. Tapi so far sih bagaimana DKV merespon situasi hari ini, situasi digital itu perlu diapresiasi sih, menarik. Oke. Good. Kurang lebih. Dari Mas Bas gimana? Menanggapi dari Mas Nandang tadi ya, soal bagaimana mungkin ada yang menarik, relate untuk bagaimana respon Mercubuana gitu ya, khususnya DKV untuk merespon itu sudah terbahas tadi. Cuman kalau dari gue sih lebih ke mungkin bukan kesannya, tapi lebih kepada mungkin ke depannya gitu ya. Kayaknya memang yang dibahas baiknya adalah yang lebih luas konteksnya. Jadi gini, karena ketika kita melihat konten di sosial media, let's say di YouTube nih, kayak gini kita sekarang lagi bikin konten di YouTube gitu, dalam bentuk apapun, yang perlu dikembangkan adalah kita mesti lihat banyak potensi yang bisa digali lebih dari sekedar di studio kayak gitu ya. Pun kalaupun di studio kita bisa explore dari sisi mungkin bahasannya. Jadi gini, ketika kita berjalan atau berangkat dari bahasan yang spesifik, misalnya seputar perkuliahan atau seputar kepengajaran atau pengalaman relate to di desain gitu, itu nggak apa-apa. Cuman mungkin kita bisa explore ke bahasan-bahasan lain yang mungkin kita bisa ambil pasar-pasar atau audiens lain yang mungkin interestnya lebih luas. Nah itu sih kayaknya potensi yang akan lebih besar, karena gini, kan tujuan kita nggak cuma sekedar bikin konten aja ya harusnya. Iya, nah bener. Kita harus produktif dalam artian bukan cuma konten yang kita hasilkan itu banyak, tapi lebih kepada gimana konten kita bisa menghasilkan. Nah, cara kita tahu produktivitas kita adalah kita bisa mengkomersilkan konten kita untuk bisa dilirik banyak pihak. Nah, adalah dengan cara membuat konten semenarik mungkin dan sesuai dengan pasar mungkin. Nah, bagaimana menyesuaikan dengan pasar adalah kita membuka kanal-kanal baru dengan cara yaitu dengan topik yang dibahas, mungkin lebih kekinian dalam arti tidak ketinggalan zaman. Misalnya ketika kita ada di institusi pendidikan, kita bagus membahas soal kependidikan, tapi kayaknya kalau kita ngebahas hal lain seputar yang common issue yang sekarang lagi terjadi apa, seputar olahraga kah, itu bagus juga, atau seputar hal lain, lifestyle dan lain-lain, itu boleh, tinggal kita coba sesuaikan angle mana yang mau kita pilih. Apakah dalam studio kah, atau mau di luar kah, atau sifatnya monolog kah, dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal semacam itu terkhusus tadi yang udah dibilang untuk merespon itu bagus, tapi bagaimana kita untuk produktif, untuk bisa mengembangkan topik bahasan yang lebih luas, itu adalah saran terbaik untuk semua media yang baru tumbuh gitu. Karena gue juga di kantor lagi mengembangkan kira-kira selain news yang dipegang tuh apalagi ya. Oke, kita bisa ngomongin soal lifestyle, soal bisnis, economic, and education. Nah, itu kan kanal-kanal yang bisa dengan target-target brand-brand yang masuk berbeda-beda ya. Nah, itulah
parameter produktifnya dari situ. Bagaimana lu bisa membuat wadah atau media yang menghasilkan dan itu bisa dengan menyesuaikan banyak pasar atau audiens di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, boleh nyambung dikit nggak? Boleh, silakan. Tadi kan karena bahas pasar ya, itu juga sebenarnya sesuatu hal yang agak kemarin tanda kutip kita agak susah ya. Apa yang menentukan topik apa yang menarik untuk kita lempar kan? Menentukan pasar sih sebenarnya Mas Bas. Karena kita kan udah terkurung dengan bahwa kita akademisi, kita DKV, ya udah kita bahas aja seputar DKV, nggak mencoba ke yang lain. Nah, kita lupa bahwa memang konten ini kan sebenarnya ada pasarnya sendiri, sesuai tadi yang dibahas dengan Mas Bas. Nah, itu kira-kira gimana sih cara kita membuat positioning, posisi supaya konten kita itu kita betul-betul tahu ini nanti nyampe ke pasar yang mana nih? Itu yang agak susah juga sih di kita Mas Bas. Mungkin ini bukan cara terjitu dan cara yang paling works, tapi ini adalah cara atau alur yang bisa dicoba dan itu sudah dilakukan oleh semua pihak gitu. Jadi gini, dengan adanya kita tim kreatif gitu ya, tim kreatif ini kan pasti dia set up, dia melakukan riset dulu, kira-kira audiens atau algoritma mana yang paling sering muncul dan kekinian itu banyak diminati oleh orang, atau let's say tanda kutip yang viral-viral itu apa. Kayak gitu kan. Ini kita nggak ngomong soal viral terus kita riding the wave ke sana doang gitu. Enggak, tapi lebih kepada bagaimana kita tahu animo orang saat ini sedang ada di mana. Nah, pada satu momen ketika, ini kita nggak ngomongin soal topik dulu, tapi soal bagaimana pada satu waktu, kita tahu podcast kayak model Corbuzier kan? Dia kan salah satu pelopor bagaimana dia bisa mengkomersialisasi podcastnya sendiri. Bagaimana dia kayak melakukan talk show yang kayak dilakukan di televisi-televisi. Dan pada akhirnya semua orang melakukan hal yang sama. Meskipun topik yang dibahas nggak jauh beda. Dia mengundang teman artisnya sendiri, ditanya pertanyaan yang sebenarnya di program televisi juga dilakukan hal yang sama. Televisi konvensional ya, kita nggak ngomong topik dulu nih. Dia hanya melakukan melakukan hal yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Jadi itu juga nggak salah dalam bagaimana kita mengikuti apa yang pasar sedang minati. Itu salah satu yang paling mudah untuk tim kreatif membaca apa yang pasar sedang minati. Itu cara paling mudah. Mungkin bukan cara paling gitu, tapi cara paling mudah. Jadi kita lihat sedang banyak apa tren yang ada di pasar atau yang ada di sosial media. Misalnya topik bahasan seputar kayak kemarin. Kita mau fokus ngebahas seputar pendidikan awalnya kan. Ya berarti kita sudah mewadahkan, berarti audiens kita adalah ya seputar orang yang minat dengan pendidikan khususnya DKV kan. Karena kita juga spesifik banget udah pendidikan terus DKV juga. Dan ya mungkin kehidupan seputar kampus. Tapi kalau kita mau buka, kalau di YouTube kan bisa ada playlist baru ya. Kayak program baru apa segala macam, kayak Corbuzier kan ada yang Habib itu kan login, terus habis itu ada yang lain. Nah, itu hal-hal seperti itu kita bisa tetapkan. Jadi induk channelnya mungkin para DKV ini, tapi kita bisa bikin program-program baru yang kayak tadi gue bilang dengan format-format baru sehingga kita bisa nge-guide, kita di situ bisa evaluasi konten mana yang paling diminati, viewersnya lebih banyak, dari mana konten subscribers kita muncul ketika menyaksikan konten yang mana. Nah, itu cara paling mudah untuk kita melakukan riset by doing dibandingkan kita di belakang tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu sih yang dilakukan oleh banyak pihak. Wis, keren. Jadi melihat peluang-peluang baru ya, Mas? Iya. Lo harus adaptif juga ketika lu tahu di pasar sedang membahas apa, atau lagi ada isu apa yang paling tinggi hype-nya, coba kita respon ke sana. Bahas nggak jauh beda dari situ, tapi dengan kemasan atau identitas kita. Misalnya kayak, yang ini identitasnya versi mahasiswa nih. Mahasiswa membahas hal berat. Misal mahasiswa membahas hal politik, it's okay. Misal mahasiswa membahas apa? In a perspective college student gitu. Itu kayaknya lebih menarik ya, karena kalau praktisi membahas isu politik atau atau bisnismen membahas isu ekonomi itu sudah banyak. Tapi kalau mahasiswa yang ceritanya dia paling kritis, dia paling berani menyuarakan suaranya, membahas isu-isu yang common, itu adalah cara lu untuk membuat identitas kita sebagai mahasiswa atau institusi pendidikan yang membahas isu sosial atau isu yang paling relate di masyarakat gitu. Oke, keren banget jawabannya. Tapi harus keluar dari box. Iya, benar. Oke, selanjutnya kita jam dulu nih ke tadi kan
tadi disebut juga bahwa tadi Mas Bas kan profesinya sebagai art director ya kan. Terus ada desain juga. Art director. Oke, Director. baiklah, maaf ya. Director. Oke. Art director, oke. Terus juga sebagai dosen, ya kan? Sebagai dosen, terus ngajar tenis juga. Panandang sebagai produser, ya kan? Dosen juga, ya kan? Nah, itu buat kita mahasiswa tuh itu kayak sesuatu yang apa ya? Sangat kayak terlihatnya sangat sibuk ya. Itu tuh iya, terus gimana tuh cara ngebagi waktunya? Maksudnya kan kalau di industri kreatif tuh kayak kita tuh ya udah, maksudnya nggak ada yang libur pasti atau istirahat pasti gitu loh. Jadi kayak maksudnya pas udah selesai kerja tapi harus ada something yang harus kita kerjain lagi ataupun kalau misalnya ide kan maksudnya munculnya kapan saja dan di mana saja kan. Gitu sih. Jadi gimana cara ngebagi waktunya, terus kita juga kan harus me time sama keluarga, me time sama diri sendiri gitu loh Kak. Work life balance ya, Nah itu work life balance. Iya, itu tuh gimana tuh? Banyak dari kita mahasiswa yang kayaknya susah banget ya ngebagi waktu gitu. Maksudnya pengalaman aku juga dulu waktu sempat aktif-aktifnya organisasi tuh benar-benar susah banget Kak. Yang kayak ya harus gimana ya, kerjain tugas kuliah kapan ya, organisasi kapan ya gitu, dan waktu buat diri sendiri tuh kapan ya gitu. Jadi boleh gak sih dikasih tips and trick nih mungkin dari Panandang dulu, boleh silakan. Ya kurang lebih gini, apa yang sudah kalau yang sudah saya jalanin sekarang ya, bisa dibilang ya anugerah lah. Maksudnya gini, tidak pernah direncanakan sebenarnya. Tahu-tahu bisa mengajar, tahu-tahu jadi produser. Walaupun secara background pendidikan agak berbeda gitu. Karena saya lulusan bukan film, TV, lulusan televisi. Tapi kalau dulu di kampus saya itu ada ada majoring. Jadi mayor itu penyutradaraan, kamera, bla 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 bla. Saya itu mayor editing. Artinya saya seorang editor dong sebenarnya ya. Secara kompetensi seorang editor. Tapi berjalan prosesnya waktu secara organik atau bisa jadi produser gitu ya. Itulah maksudnya sebuah proses ya. Nah, bagaimana cara membagi waktunya sebenarnya pintar-pintar kita aja ya. Maksudnya gini, kapan harus bekerja, terus kapan harus kita istirahat, terus kapan kita harus mulai sibuk, itu sebenarnya kita sendiri ya sih yang ngatur sih. Bisa banget kok. Jadi kebetulan kalau di iklan itu rata-rata orang-orang iklan itu on-nya itu jam 12 ke atas. Jam 12 malam? Bukan, jam 12 siang ke atas. Oh, jam. Iya, itu baru ada kita set meeting ini, meeting itu, meeting gitu lah. Nah, makanya saya selalu kalau ngajar pagi gitu. Tanya kalau Pak Pandi itu saya selalu ngajar itu pagi. Pasti requestnya selalu pagi. 7:30 gitu. 7:30 saya selalu minta 7:30. Nanti itu kalau sehari 2 jam 12:45 kan saya sudah selesai kan. Bisa mengerjakan yang lain gitu. Kalau lagi on job iklan gitu. Nah, emang ada effortnya ya saya bangun lebih awal aja dan berangkat jauh lebih pagi aja. Kalau saya harus ngajar 7:30 berarti kan saya dari rumah harus jam 6. Tapi kan dia kaya lebih awal. Oh, iya. Amin. Gitu aja sih. Kayak dari orok ya? Ada effort lebih aja sih soal waktu. Jadinya disiplin. Jadi disiplin soal waktu. Nah, kebetulan memang kalau saya suka sangat dari kecil emang mindsetnya itu disiplin soal waktu. Kalau saya ngajar 7:30, boleh tanya nih teman-teman yang pernah masuk kelas saya, jam 7 itu saya udah nyampe. Iya. Jam 7. Jam 7 pagi saya udah nyampe. Berangkatnya jam berapa, Pak? Hah? Berangkatnya jam 6. Tapi ya sih, nggak terlalu jauh ya. Ini termasuk dosen kita yang jangan kan soal, tapi kalau itu tuh emang udah mental ya. Jangankan seperti itu. Pokoknya saya janjian sama orang nih, jam 1, let's say kita sebut jam 1 gitu. Saya akan datang itu sebelum jam 1, pasti saya udah nongkrong di situ atau mau janjian di mana gitu ya. Kalau itu bukan klien atau bukan orang yang hire saya, terus dia datangnya terlambat, itu saya tinggal. Serius, itu saya tinggal karena saya nggak suka banget, maksudnya menunggu. Tapi kalau dia klien mau nggak mau dong kita tungguin ya kan. Kalau dia klien ya sampai sore tungguin deh ya kan kalau klien gitu. Tapi kalau orang lain cuma sekedar ayo kita nongkrong gini. Udah lewat setengah jam saya pulang. Tapi saya WhatsApp. Sorry gini tapi saya pulang aja. Maksudnya gini. Jadi disiplin soal waktu aja sih.
kalau kata anak-anak sekarang apa? Work life balance Iya, gitu. work life balance. mungkin ya, tapi ya itu cara strateginya lah. Strategi setiap orang pasti punya strategi sendiri-sendiri lah. Mungkin Mas Bas punya strategi lain gitu soal bagaimana mengatur waktu. Tenis loh. Tiap Tenis hari. loh. Wah, tiap hari, Mas Bas. Seminggu berapa kali ya? 4 kali, Wah, 5 kali. seminggu 5 kali. Itu kan hari biasa semua lagi. Weekend 2, weekday 3. Wow. Mantep banget ya. Berarti yang nggak ada tuh cuma hari Rabu sama Kamis. Wah. Yang tidak tenis, tapi yang lainnya kan juga dikerjakan. Wis. Jadi kalau merespon tadi bagaimana strateginya, ada yang sering diucapkan ya, work life balance. Iya. Itu adalah senjata bagi orang-orang yang malas bekerja, malas beraktivitas gitu. Gue mau work life balance, gue udah selesai nih jam segini, udah gue nggak mau ngerjain lagi, gue mau istirahat dulu, mau dengerin Spotify dulu, mau Netflixan dulu, besok jam 9 baru gue kerjain ini. Itu yang common sering Anak muda disuarakan sekarang ya? gitu. Nah, itu yang hal yang justru paling bikin gua nggak setuju. Bagaimana lu mau happy, mau life lu mau balance ketika lu tidak ada waktu. Dengan cara ya lu harus bekerja segiat-giatnya supaya lu bisa happy hidup lu. Bagaimana lu mau me time? Bagaimana lu mau happy sama keluarga ketika lu tidak punya sumber daya yang mendukung? Itu sih kan lu gimana? Oke, sayang, aku tidak ada duit. Kita liburan kemana? Di rumah aja, nonton Indosiar. Kan nggak mungkin ya. Iya, Pasti kita kan harus bekerja segiat-giatnya untuk pada akhirnya lu mengumpulkan pasti waktu tadi. Oke, setelah itu ya lu bisa feel happy untuk pergi kemana aja, no worries gitu ya. Misalnya beli apa aja, no worries. Itu kan ketika diukur sama materi ya gitu. Tapi kan ketika kita ngomong soal waktu tadi, bagaimana strateginya adalah lu harus tahu mana prioritas lu. Oke. Dan prioritas itu lagi-lagi, prioritas itu sebenarnya nggak bisa distrukturkan based on kayak schedule gitu loh. Kayak lu jam segini, ini. Terkadang ketika kita sudah berpatokan sama schedule, lu akan stres ketika tahu prioritasnya tiba-tiba harus di-switch. Ketika lu sudah set up, misalnya gue harus mengerjakan project TV A di jam 2 siang, terus TV B di jam 6 sore, terus tiba-tiba kebalikannya, sedangkan TV A nggak bisa digeser, TV B maunya naik di jam 3, itu mepet cuma sejam, lu nggak bisa. Nah itu dibutuhkan mental yang kuat dan lu nggak bisa memaklumi soal work-life balance tadi. Harus fleksibel ya, harus fleksibel. Nggak bisa gitu. Nah itulah kalau tadi mungkin pada akhirnya yang kayak tadi Penandang bilang, itu harus ada ketika beliau disiplin soal waktu, tapi akan ada kompensasi yang beliau terima dan orang-orang terima ketika dia komitmen dan konsisten gitu. Jadi strateginya adalah gitu, lu tahu goalsnya lu mau ngapain. Oke, gue mau meraih ini, gue mau deal ini, gue mau membeli ini, kalaupun harus diukur dengan membeli dan sesuatu ya, gue mau liburan ke sini, berarti gue harus punya strategi cara bagaimana gue mewujudkan itu dengan cara yang cepat atau cara yang lihat aja nanti. Nah, gue tipikal yang nggak mau lihat aja nanti. Gue harus tahu nanti harus gimana, bukan gimana nanti. Oke. Jadi ketika gue mau menuju ke Surabaya, gue nggak mau tahu. Ya udah, pokoknya nanti lihat Tuhan mengarahkan gue seperti apa. Ya memang itu secara kodrat harus seperti itu. Cuman paling nggak kita sebagai manusia diberikan akal, diberikan skill, diberikan fisik untuk beraktivitas gitu ya. Ya lu harus membuat plan untuk diri lu sendiri, karena yang paling paham soal diri kita adalah kita sendiri. Dan kita tahu bagaimana kemampuan kita, bagaimana level kita lagi ada di mana, capeknya gimana, lu perlu istirahat sedikit untuk stepping lebih banyak ke depan dibandingkan lu banyak-banyak istirahat tapi lu tidak stepping apa-apa, progresnya sedikit. Nah itu. Jadi ketika lu ngomong soal work life balance, ya lu harus membalancekan dulu beberapa hal yang bisa mengakomodir kebahagiaan hidup keluarga gitu ya. Ketika lu mau me time sama keluarga lu nggak akan pure merasa nyaman atau tenang ketika lu juga banyak tanggungan yang tidak bisa dicukupi. Ini ketika kita ngomong soal bakar keluarga ya, gitu. Karena ya pasti akan butuh support yang lebih kuat. Nah, lu nggak bisa mengandalkan orang lain, lu pasti akan mengandalkan diri lu sendiri. That's why lu harus extra effort ketika lu mampu dan punya waktu. Gitu. Nyambung sedikit ya. Jadi ya kurang lebih soal tadi masalah hasil gitu kurang lebih ya. Di teman-teman profesional kan, kalau saya kan banyak bekerja iklan nih. Kerja iklan kan intensitas kita berhubungan dengan klien itu kan sering. Dan klien itu kan macam-macam modelnya ya. Ada yang rese, ada yang bawel. Kadang hal-hal yang kadang gua waktu kuliah nggak dapat seperti ini, kenapa dia minta begini? Ini kan norak banget gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi dia klien gitu kan. Tetap harus kita kerjakan gitu.
Sampai di satu titik, maksudnya kayak jam 12 dia bisa WhatsApp revisi lah segala macam. Hiburan di kepala kita itu cuma apa coba? Ya udahlah, selesai proyek ini lu bayar gua mahal, udah selesai. Iya. Jadi otak di kepala itu cuman ya udahlah, lu kan hire gua mahal. Abis kerjaan ini kan lu bayar gue, udah gitu. Ya, Jadi betul. itu tuh Patokannya itu aja ya. afirmasinya itu. Serius, afirmasinya itu. Afirmasi di kepala itu, ya udah kan habis ini kita bayaran. Gitu kayak gitu ngerti enggak? Iya benar. Ya udah, maksudnya ya berbeda ya, maksudnya kerja di lingkungan kreatif yang sifatnya kreatif terapan. Kan kita harus merespon ide klien kan. Beda kalau kita kayak di seni rupa atau seni murni yang bisa bekerja sendiri gitu ya. Yang bisa benar-benar eksplorasinya ya untuk diri dia sendiri gitu. Tapi kalau ini kan kadang ada hal-hal yang menurut kita udah bagus, tapi kalau kliennya bilang belum bagus masih dia revisi. Bagaimana kita meyakinkan dia itu kan sebenarnya part yang paling capek sebenarnya. Bukan membuat karyanya di awal, tapi bagaimana part meyakinkan dia bahwa ini bagus. Itu yang paling susah. Jadi bagaimana kita mempengaruhi dia bahwa ini loh yang gua bikin ini udah paling oke. Lu percaya deh sama gue. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Hati dan kepala orang kan nggak bisa kita kontrol. Ada sedikit cerita nih. Dulu ada salah satu brand salah satu brand lah. Dia itu ulang tahun. Jadi dia mau bikin iklan itu cepat dalam waktu 1 minggu. Biasanya kita bikin iklan itu 3 minggu sampai 1 bulan untuk satu project. Ini cuma 1 minggu. Artinya hari ini meeting, besok PPM, syuting, Dikejar langsung masuk banget pos, kejar banget. Dan dia umpamanya itu untuk tayang di 17 Agustus. Momennya dia 17 Agustus. Saya tuh masuk pos itu tanggal 15. Jadi udah selesai syuting ya. Jadi kita masuk ke pos. Saya keluar dari pos itu tanggal 17, jadi saya nggak keluar ruangan, sama sekali nggak keluar ruangan, karena kita di dalam situ, bukan berarti nggak selesai dan kita nggak bekerja, karena kita nunggu approval. Oh, jadi approvalnya yang lama ya? Yes, mereka belum approve ya kita belum pulang dong. Iya betul. Ya kan? Mereka belum approve ya kita belum pulang. Kenapa? Karena mau tayang di tanggal 17. Dari tanggal 15 kita udah di post, udah editing, kirim revisi, sampai satu titik kita nunggu approval. Lama sekali. Pagi tanggal 17 baru mereka respon, oke, Mas, bungkus, bisa delivery. Kalau mereka nggak oke kan ngapain kita nggak bisa pulang? Ngeresponnya di hari H? Iya, di hari H. Tapi enggak, tektokannya udah sering. Tapi gini, klien pun kan ada beberapa layer kan? Ada beberapa layer kan? Ada brand manager, ada apa. Nanti layer terakhir nih yang belum respon biasanya. Layer ini udah respon, yang ini belum. Nanti itu akan bolak-balik. Kayak gitu-gitu. Jadi kerja kita itu sangat tergantung dengan approval si para klien itu. Nanti kalau teman-teman yang anak-anak di kafe ini, kalau udah di dunia kerja, itu kalau di game musuh terakhirnya itu klien sebenarnya itu musuh terakhir itu. Kalau kalian raja terakhir ya? Itu bukan musuh terakhir, raja terakhir. Nah kalau raja terakhirnya udah kena, itu berarti kerjaan selesai. Kalau mereka belum kena, kerjaan belum selesai. Gitu. Langsung pada takut, gue nggak mau kerja gitu, gue mau jadi ini aja, tiktoker aja deh. Afirmasinya duitnya gede. Duitnya gede. Lihat nih barangnya branded semua nih. Gitu lah kurang lebih ya, kira-kira. Oke, Bapak ada? Nah ini sebenarnya menangkap sedikit dari Mas Nandang yang menarik tadi ya. Ternyata dalam dunia terapan justru yang terjadi negosiasi malah gitu. Betul. Iya itu yang aku juga sempat diskusi banyak sama beliau kan kalau di forum akademik ya tentang ya kalau bicara soal desain kan sebenarnya ya kita seni tapi kan terapan ya mau tidak mau ya ada hal yang harus diakomodir orang lain gitu ya. Nah sedangkan kalau kita di akademik justru diajarinnya kan mahasiswa kadang diajarinnya mandiri bener ya untuk mencari positioning, harus tahu betul ini dan segala macam. Tapi kan pada ujungnya nanti ketika dia kerja dan menghadapi situasi seperti itu ya, waduh, udah gua bikin positioning baik-baik, target audiens aku perbaiki dengan baik-baik, dan ini kayaknya udah worth it banget nih, sesuai target banget nih terapannya nih. Tapi di ujungnya saya berhadapan dengan selera. Iya, balik lagi ke selera. Secara keilmuan kayaknya udah pas nih. Udah belajar riset nih gitu. Positioning, aku udah pakai teori banyak lah gitu, tapi pas dihadapkan dengan klien, tahu-tahunya kita mentok dengan selera bos gitu ya. Gimana? Itu udah hal yang nggak bisa dihindari tapi harus lu hadapi. Ya. Oke, baiklah. By the way banget, tadi kan udah cerita tuh soal selera klien. Nah, kira-kira ada nggak kayak kejadian yang, aduh, kayaknya semoga tidak terulang lagi deh gitu, yang paling worst gitu dalam dunia pekerjaan dan industri. Boleh dari Mas Bas? Ya mungkin ini juga dialami sama Mas Nandang kali ya. Soal bagaimana ketika lu, ini mungkin siapapun itu pernah gitu. Jadi
Ini bukan worst dan nggak pengen kejadian lagi, karena ketika gue bilang itu worst dan nggak pengen kejadian lagi, dan gue yakin itu pasti akan kejadian lagi. Itu udah pasti mutlak gitu. Tapi ya memang ini menjadi yang paling sering dihadapi dan udah pasti akan selalu kejadian. Jadi kayak soal bagaimana ketika lu diminta untuk membuat sesuatu dan akhirnya lu direvisi dan lu membuat revisiannya dan pada akhirnya baik segala macam. Sampai titik. Oke, nggak mau lagi. Terus yang dipakai adalah yang awal-awal. Itu adalah hal yang paling selalu. Itu gue nggak tahu ada masalah apa yang lebih besar di selain itu, tapi paling enggak itu adalah masalah yang lebih umum kita hadapi, meskipun bukan plek ketiplek adalah yang awal, cuman brief awal adalah yang dikembalikan lagi kepada yang akan dijadikan di akhir. Itu adalah hal yang paling sering, bukan yang paling gua suka, tapi paling sering kita hadapi gitu. Malah seleranya tuh yang di pertama itu ya. Ini kita bukan ngomong soal selera, kadang briefnya sih. Oh, briefnya. Briefnya misalnya gini, kayak gue mau brief gini, pas lihat hasilnya, coba briefnya dirubah sedikit jadi kayak gini. Terus adaptasi kerubah sampai sana, sampai banyak. Terus pada akhirnya, nggak jadi deh, yang awal aja, briefnya gitu. Jadi ya dikembangin dari sini aja. Padahal kita udah bikin ini, udah bahkan sampai merubah bentuk, merubah model dan lain-lain. Pada akhirnya treatment yang awal lah yang dipakai lebih banyak, kayak gitu-gitu sih. Tapi itu sering terjadi? Sering terjadi, dan gue yakin nggak akan pernah punah gitu. Bentukan kayak gitu, tenang bagaimana lu mengakomodir aja gitu. Tapi kan lagi-lagi motivasi yang kayak tadi Mas Nandang bilang, lu pada akhirnya yang membuat lu kuat adalah bukan dorongan keluarga, bukan dorongan partner, tapi dorongan money. Kadang itu gini, setelah dianalisa ya, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya mungkin tidak diajarkan di kampus gitu, yaitu bagaimana cara kita presentasi, meyakinkan orang lain. Iya betul. Jadi bagaimana, jadi contoh gini, ada kadang ide itu sederhana sekali, tapi yang mempresentasikannya itu sangat bagus. Itu bisa, klien itu istilah kata bisa kemakan. Dia oke gitu, dia oke gitu dengan apa yang kita presentasi. Tapi ada terkadang ide itu udah sangat keren kalau kita baca ya. Wah keren banget ini idenya. Tapi yang mempresentasikannya nggak bagus, nggak kebeli sama klien. Itu sering banget terjadi karena ke beberapa kasus, umpamanya saya kerja dengan director yang emang secara kemampuan presentasinya bagus, hasilnya biasa aja. Kalau saya lihat ya, hasilnya biasa aja. Tapi klien selalu approve, karena dia bagaimana dia presentasi oke gitu. Nah ada juga director di Indonesia ini yang agak saklek gitu ya, secara idealisme agak saklek gitu. Waktu itu pernah ada case kliennya Unilever, tapi Unilevernya regional, Singapura. Terus agensinya juga dari Singapura gitu ya. Dia udah direvisi segala macam, si direkturnya cuma ngomong gini, why you hire me? Maksudnya kalau pamannya saya presentasi kalian nggak percaya, kenapa kalian hire saya? Langsung approve. Ada direktur yang sesaklek itu di Indonesia ini ternyata. Saya bilang, wow keren, ini orang kayak bule, padahal dia orang Indonesia. Saya bilang keren, Mas kamu keren Mas, bisa ngomong seperti itu ke klien. Dia ngomong artinya gini, ya klien kalau pamannya nggak mau dengerin saya, ngapain kamu panggil saya gitu? Why you hire me gitu. Tapi langsung ACC ya, habis itu. Ya ada diskusi kecil-kecil, tapi akhirnya mereka sepakat gitu loh, kurang lebih seperti itulah. Cuman maksudnya ada juga orang yang saklek seperti itu ya, tapi ada juga orang dengan pembawaan, artinya ya ini masalah personal ya, dan itu kayaknya kalau dijadiin mata kuliah juga agak susah ya. Bagaimana cara presentasi, bagaimana cara mempengaruhi orang, itu nggak tahu ya maksudnya seperti apa gitu ya. Itu tadi ada ide yang sederhana sekali, pernah saya dapatkan itu. Sederhana sekali idenya, tapi presentasinya bagus banget, keren banget. Keren pembawaannya juga keren. Mantap, kita juga timnya itu udah ready. Sebelum klien masuk ke ruangan itu ada strategi-strategi tertentu ya. Meja sudah kita rapikan, makanan sudah kita taruh dengan nilai-nilai, maksudnya makanan-makanan yang agak cukup mahal gitu kita taruh di meja. Proyektornya bagus, AC-nya dingin, ruangannya harum. Klien begitu masuk itu kan secara psikologi kan, wow, yakin gitu ya. Dan yang presentasi juga bagus, menarik gitu. Nah tapi ada di satu titik di mana konsepnya bagus, keren banget. Kita presentasinya via Zoom. Wah. Nggak kebeli sama kliennya karena nggak terasa nuansanya bagaimana tim kita yang presentasikan. Kalau kita presentasikan sampai berdiri, nunjukin ini, wah sampai heboh gitu ya. Ya itu tadi gitu ya, maksudnya kalau pemainnya di Zoom kadang ada beberapa part itu yang hilang gitu Pak. Ya, terbatas emosional personal touch-nya tuh kurang. Betul, itu kurang gitu. Apalagi mungkin si kliennya pakai handphone atau pakai iPad atau dia sambil ngerjain yang lain kan. Jadi ya too much distraction nggak buat dia gitu kan. Tapi kalau pemainnya kita satu ruangan enak tuh, biasanya sih seperti itu. Tapi ya itu balik lagi ke hal-hal goib ya. Itu sih saya menyebutnya itu hal-hal goib ya. Oh ini kok jelek tapi diterima, ini kok bagus tapi kok nggak diterima. Gitu kurang lebih seperti itu lah. Berarti ini masalah komunikasi ya?
Bisa jadi seperti itu. Dan itu tuh harus by doing sih, lu nggak bisa belajar by teoritis jadi kayak misalnya pengalaman lah ya, jam terbang. Harus by doing. Ketika lu makan A kepedesan, nextnya lu tetap mau makan pedas cuman nggak terlalu pedas, lu pasti akan menyesuaikan kan. Nah, hal-hal semacam itu juga sama ketika lu melakukan presentasi jelasin sesuatu gitu ya. Terus itu kok kayaknya nggak dengan mudah diterima, lu pasti akan eksplorasi in the next kesempatan untuk kayaknya strategi apa yang perlu bisa gue sampaikan dalam presenting something gitu ya, untuk bisa dengan mudah diterima dan mungkin lebih bisa membawa mereka untuk satu haluan sama apa yang lu sampaikan supaya lebih mudah juga lu mengerjakannya. Pasti itu by doing sih. Oke. Nah makanya nih sebenarnya kita ada mata kuliahnya kan Panananya. Ada ya? Teknik presentasi. Ada teknik presentasi. Cuman mungkin ya tanda kutip mungkin mahasiswa yang masuk karena udah di benaknya udah berkarya aja gitu ya. Nah kadang mata kuliah yang sebenarnya kita sudah wadahi itu dianggap ya udahlah angin lalu aja, sekedar penggugur ini aja, teori aja. Padahal sebenarnya itu. Ya pada kenyataannya kan butuh gitu ya. Di dunia industri itu penting sekali, teknik presentasi itu. Sebenarnya. Ketika lu mau survive lebih dari sekedar lu just a doers ya. Mungkin kalau kita doers ya udah kita mungkin di balik layar aja, terus lu mengerjakan sesuai direction, udah selesai. Mungkin itu ya nggak terlalu banyak irisannya. Tapi ketika lu mau jadi sesuatu yang lebih menonjol dan lebih produktif dan lebih terlihat untuk bisa mengembangkan diri lebih luas dan bisa dipakai di mana aja, lu harus bisa berbicara lebih lugas tentang apa yang bisa digagaskan sih yang ada di activity di lapangannya. Dan kalau kayak gitu budaya itu berperan nggak sih? Misalnya ketemu sama orang ini dengan klien yang seperti ini, bisa ya enggak ya. Jadi kadang juga kadang suka salah prediksi juga ya. Oh gitu. Jadi emang udah bukan kebiasaan ya. Kita kan kadang selalu iklan itu kan nilai produksinya cukup mahal. Jadi kadang kalau umpamanya ada IP yang hire saya, di hire director itu kadang suka bilang, maksudnya kita nanti akan presentasi. Kadang di grup itu suka di notes. Nanti rapih begini. IP-nya tuh notes kita seperti itu. Artinya kalau udah dia ngomong udah rapi dan segala macam, ya udah kita harus rapi, harus keren lah. Kenapa? Ya ini klien bayar kita mahal nih, jadi kita juga harus terlihat pantas dibayar mahal. Kurang lebih seperti itu. Kita ketemu kliennya biasa aja dan sangat sederhana dong. Nah itu. Kita malu, sumpah kita malu. Dia secara tampilan ya, secara tampilan sederhana sekali. Justru kita malu jadi berlebihan. Bawa laptop keren-keren, iPad semua dikeluarin taruh di meja. Dia cuma ngeluarin handphone dan secara ini kita semua jadi kita yang malu. Pas dulu kita ngomong, ya gini ya, iya kita terlalu berlebihan ya, iya. Tapi maksudnya job udah jalan aja ya, cuman kayak kita terlalu berlebihan ya. Next meeting berikutnya ya udah kita casual aja. Nyesuaiin seperti si klien gitu. Kadang suka salah prediksi juga, tapi ada juga kadang kita prediksi, wah ini kayaknya harus begini. Wah udah heboh aja itu Pak, datang itu udah. Kalau kayak gitu-gitu biasanya ada ini nggak? Riset klien gitu. Biasanya ada klien yang mau ketemu kita coba kayak ngeliatin dulu gitu. Kayaknya orangnya sederhana nih, kayaknya orang ribet dan segala macam. Kadang kan kita ngeriset klien itu kan cuma dari profil sosmednya dia kan. Kan nggak kelihatan Pak. Betul. Maksud dari LinkedIn biasanya paling sering itu dari LinkedIn. Kita cek itu dari LinkedIn kan, struktur perusahaan kan. Kita ketemu siapa nih brand manager, cek di LinkedIn. Oh ini orangnya. Tapi kan foto di LinkedIn kan formal. Iya gini doang ya. Biasa gitu kan, kita nggak tahu. Itu kan palsu ya. Iya. Begitu ketemu, ternyata ada yang heboh banget orangnya. Ada yang sederhana sekali. Tapi biasanya kayak gitu kadang yang paling itu sering juga kadang misalnya kliennya let's say tadi misalnya Unilever gitu ya, atau siapapun itu. Pasti kita di circle yang sama di industri kreatif gitu, kadang kan pasti pernah ada yang beririsan dengan klien itu kan ya. Oh jadi kayak berbagi pengalaman. Nanya dia gimana, pernah nggak ada garap kayak gini? Oh pernah. Dia orangnya gimana? Ya pokoknya habitnya gini-gini dah. Ya kita menyesuaikan. Itu clue yang paling juga cheatnya untuk bisa tahu gimana sebelum kita ketahui lebih jauh dari awal sih gitu. Oke. Gitu. Thank you banget nih pembahasannya, ya ampun. So good banget. So good. Sosis Parah dong. banget. So nice. Oke. So nice. Oke, mungkin segitu dulu aja dari episode kali ini ya Pak. Kita tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Oke. Sampai jumpa di next. Ada kata-kata ini dong. Oh, iya, mungkin sorry. sebelum Kata-kata penutup ya, kata-kata penutup. Maaf ya, aku host baru. Maaf. Silakan kata-kata penutup dari, buat teman-teman DKV lah. ya dari penggelut industri kreatif. Oke, apa ya? Sebenarnya ini bukan kata-kata terakhir sih, cuman lebih kepada Jangan kata-kata terakhir dong. ya. Agak serem ya. Iya, kayak. Jadi intinya gini,
apapun itu yang lo lakukan gitu, lakukan dengan cara atau usaha yang maksimal. Karena pada akhirnya apa yang lo dapat itu adalah apa yang lo usahakan. Jadi sekecil apapun lakukan semaksimal mungkin. Hargai siapapun yang terlibat dan hargai segala macam hal yang datangnya itu mungkin tidak terduga. Tapi lo harus lakukan itu secara maksimal lagi-lagi. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita jumpai hari itu bisa jadi menjadi kunci kita di masa depan. Dan sebaliknya, ketika lu tidak melakukan sebaik atau semaksimal di hari ini, dan lu bisa menjadi ganjalan juga di waktu yang akan datang. Jadi siapapun itu yang lu temui hari ini, perlakukanlah dengan sebaik mungkin, trying to be nice, dan selalu lakukan hal kecil sekalipun dengan maksimal, karena itu yang bisa menjadi hal besar di waktu yang akan datang. Itu dari gua. Oke. Dari Panandra ada mau nambahin? Paling kalau relate dengan dunia kreatif gitu ya. Sekarang udah banyak pilihan ya. Kita mau jalan sendiri, artinya gini, kita mau jualan diri kita sendiri juga mediumnya itu udah banyak cara gitu loh. Dan selalu percaya bahwa pasar itu semua bisa kita ciptakan kok, bisa kita buat gitu. Kita mau branding diri kita seperti apa itu bisa banget hari ini ya. Jadi kita mau arahnya mau kemana itu coba kita ciptakan sendiri sebenarnya sih. Jadi dan jangan terlalu peduli omongan orang gitu. Ini begini, ini begitu, ini begini, nggak usah. Udah kerjain aja dulu. Pasar bisa kita ciptakan kok, pasar bisa kita create, gitu sih, kurang lebih. Oke, dengan begitu podcast episode 1 season 2 ini resmi berakhir ya teman-teman. Selamat next di episode. Mau tepuk tangan tadi nggak jadi. Yaudah tepuk tangan dulu Pak. Bye bye. Thank you.